Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda semua mahasiswa IAIN Bukit Tinggi. Hari ini pada kesempatan ini kita akan belajar matematika ekonomi. Ya, tentunya sebelumnya Bapak sudah kasih RLPS kepada Anda semua, sudah dipahami dan apapun referensi yang Bapak gunakan sudah ada di dalamnya. Kebetulan buku yang Bapak pakai hari ini adalah atau semester ini Bapak pakai adalah buku Dumairi. Ya, nanti Anda silahkan cari referensi itu. Dan hari ini kita mulai untuk materi pertama, yaitu tentang himpunan. Setelah himpunan nanti sistem bilangan dan seterusnya. Ya, oke, kita langsung saja kita belajar mata kuliah matematika ekonomi. Oke, sekarang kita belajar himpunan. Ya, apa itu himpunan? Himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Ya, ada kata poinnya yang tertinggal di buku Dumairi, yaitu apa? Objek yang dapat didefinisikan. Jadi ini adalah kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek yang dapat didefinisikan. Jadi kata kunci dari himpunan ini adalah ini, yang dapat didefinisikan. Itu yang tertinggal selama ini ya. Di waktu di sekolah pun ya siswanya tahu hanya kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Padahal poin utama dalam himpunan ini adalah ada kata-kata yang dapat didefinisikan. Artinya apa? Artinya jelas. Bisa kita membedakan ya tanpa harus ragu-ragu. Contohnya apa? Oke, kalau Bapak misalnya buat di sini ya, coba Ananda perhatikan atau coba Ananda analisis. Kalau Bapak coba bilang ini, kumpulan bilangan bilangan asli kurang dari 10. Apa saja itu kalau kumpulan bilangan asli kurang dari 10? Ayo. Apa itu? Berarti sebut saja himpunan A. Apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah masuk? Tidak. Kenapa? Karena Bapak tadi bilang apa? Ya, bilangan asli kurang dari 10, maka dia jadi 1 sampai 9. Ini merupakan himpunan? Iya, jelas. Ya. Tapi kalau Bapak ngomongnya kumpulan wanita-wanita cantik, apakah itu himpunan? Ya, jelas tidak. Kenapa? Karena ini kita balik lagi ke himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan gugusan dari sejumlah objek yang dapat didefinisikan. Kalau wanita cantik, ya, itu kan relatif. Misalkan si A, dia senangnya wanita cantik itu definisi adalah berjilbab, hidungnya mancung, matanya sipit. Sedangkan kalau misalnya si B, dia definisi cantik itu adalah berjilbab, ya, mata agak besar, hidung mancung. Nah, jadi itu tidak dapat didefinisikan atau nggak jelas, ya, artinya nggak jelas. Jadi kata kunci yang tertinggal ya selama ini kita ambil lagi deh. Kita ambil lagi dengan materi yang sebelumnya dari sekolah dulu ya. Maka himpunan itu adalah ada kata kunci apa? Yang dapat didefinisikan. Oke? Nah, kalau misalkan Bapak bilang lagi ya, kumpulan hewan berkaki 4. Apa itu hewan berkaki 4? Apa saja? Oke, kita sebut saja nanti ya, himpunan B. Apa saja yang berkaki 4? Ada kucing. Apalagi? Ada gajah. Ada jerapah. Ya, dan banyak hal. Ya. Oke, jadi untuk pengertian himpunan jelas itu. Yap. Ya, jadi itu adalah pengertian himpunan yang tertinggal selama ini adalah yang dapat didefinisikan. Ingat, kata kuncinya adalah yang dapat didefinisikan. Oke, sekarang penulisan
matematisnya, atau kita kenal nanti notasi. Apa saja sih notasi yang terdapat pada materi himpunan? Oke, yang pertama ada yang pertama seperti huruf E, tapi itu adalah ini ya, sama juga dengan bacanya adalah elemen. Elemen ini apa? Elemen ini adalah anggota. Ya, misalkan P adalah anggota dari himpunan A, berarti nanti bikinnya apa? P elemen A. Ya. Oke. Yang kedua itu adalah subset. Ya, atau simbolnya seperti ini. Itu adalah subset. Bagaimana? Kapan kita bisa bikin subset ini? Apabila jika P dia elemen A dan P juga elemen B, ya, maka dikatakan nanti adalah A itu subset B. Ya, subset ya. Oke, dan yang ketiga ada tanda sama. Kalau tanda sama jelas berarti apa? Berarti anggota, misalkan anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Kalau sama berarti apa? Jadi nanti A sama dengan B, atau nanti P sama anggota himpunan P sama dengan himpunan Q. Ya, jadi itu ada 3 notasi yang kita pakai. Tentu apakah ini ada kebalikannya? Ada ya, atau ingkarannya ada. Kalau elemen berarti, kalau elemen gimana? Atau anggota gimana? Berarti lawannya adalah bukan anggota, coret. Kalau ini, kalau bukan himpunan bagian berarti coret lagi. Terus kalau tidak sama dengan berarti ya, jadi nanti ini adalah notasi yang kita gunakan dalam materi himpunan. Ya, ada elemen, subset, tanda sama, terus ada ingkarannya, itu bukan anggota atau bukan elemen, logo lambang seperti ini, atau notasi seperti ini, bukan subset dan bukan atau tidak sama. Oke, ini adalah notasi dalam ya, atau penulisan matematis himpunan. Ya. Oke, dari ini coba Anda lihat apakah ada kesalahan dalam penulisan? Ya, tentunya ada kesalahan. Apa itu? Ini ada ini P kecil dan Q kecil ya. Jadi dalam penulisan ya, notasi nanti kalau identitasnya itu harus menggunakan huruf kapital, berarti P sama dengan Q. Ya, jadi nanti dalam hal penulisannya harus dengan huruf kapital ya, untuk penyebutan nama himpunannya. Oke. Itu untuk notasi. Kita lanjut penyajian himpunan. Ya, penyajian himpunan. Ada 2 cara yang ya, dalam penyajian himpunan ini ada 2 cara. Yang pertama itu adalah dengan cara, ya, ada yang tahu dengan cara apa? Ya, benar sekali, itu dengan cara daftar. Dan yang kedua dengan cara kaidah. Ya, apa bedanya cara kaidah dengan cara daftar? Kalau cara daftar itu dia mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota himpunan itu sendiri. Jadi dicantumkan. Seperti hal yang dicontoh di awal tadi, ya, kumpulan atau kumpulan bilangan asli kurang dari 10. Maka dicantumkan apa? Ya, anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah memakai dengan cara daftar. Kalau yang cara ini gimana? Ya. Kalau cara kaidah itu adalah menyatakan atau menyebutkan karakteristik tertentu dari objek-objek menjadi himpunan tersebut. Jadi ini bisa dikatakan ini adalah dengan cara matematis ya, dengan cara matematis atau dengan cara interval ya. Mungkin Anda sudah tahu semuanya ya. Oke, kita contoh dulu deh. Kalau misalkan Bapak contohkan ini,
A itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini cara apa? Ini adalah cara daftar. Ya, langsung mendaftarkan, langsung membuat atau menulis anggota-anggota himpunannya. Bagaimana dengan cara kaidah? Kalau cara kaidah gimana caranya? Ya, oke, kita cara kaidah. Kalau cara kaidah berarti anggota himpunan A itu adalah, ya, apa? X lebih dari berapa ini? Kalau lebih dari berarti angkanya nggak masuk. Harusnya ini berapa? X lebih dari 0 kurang dari 6. Ya, itu dengan cara kaidah. Atau ada cara lain? Ada. A itu adalah X lebih dari atau sama dengan 1 kurang dari atau sama dengan 5. Ya, jadi ada dua cara penyajian. Yang pertama adalah cara daftar, yang kedua dengan cara kaidah. Ya, tentunya kalau kita di matematika tentu kita lebih ketekankan dengan cara apa? Ke cara kaidah. Ya. Kalau dua-duanya gimana? Alhamdulillah sekali. Kalau mau dua-duanya dibikin. Ya. Oke, ini adalah untuk sebab penyajian himpunan. Kita lanjut nanti himpunan universal dan himpunan kosong. Himpunan universal dan himpunan kosong. Ya, himpunan universal. Apa itu himpunan universal? Mungkin Anda semua sudah pernah belajar ini. Bukan pernah, tapi memang udah belajar ini di SMA, ya. Himpunan universal atau di SMA Anda dulu mungkin disebutkan ini adalah himpunan semesta. Ya. Apa itu himpunan semesta atau universal? Ya, jadi sekarang kita makanya himpunan universal. Ya. Karena sesuai dengan referensi, oke, kita ikutin referensi. Himpunan universal ini adalah himpunan besar. Jadi semua himpunan yang ada itu adalah nanti itu berawal dari himpunan besar itu sendiri atau himpunan universal. Jadi kalau himpunan universal itu apa notasi ini kita pakai? Notasi yang kita pakai adalah U. Ya. U. Kalau di SMA dulu himpunan semesta, simbolnya adalah S. Ya, jadi Anda mau pakai yang mana? Karena kalau kita awali sekarang ya kita sepakat ini aja, kita pakai universal saja. Ya. Kita pakai universal atau U. Oke. Himpunan universal berarti himpunan besar. Oke, jelas logo notasinya adalah U. Sekarang yang kedua adalah himpunan kosong. Himpunan kosong simbolnya apa? Himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah simbolnya seperti ini. Atau lingkaran yang dicoret. Ya. Ini simbol himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Ya, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai satu anggota pun. Ya, jadi di setiap himpunan ini apakah ada himpunan kosong? Ada. Jadi himpunan kosong ini selalu ada di setiap himpunan. Jika himpunan A itu pasti ada, walaupun nggak ditulis ya. Misalkan ini. Misalkan himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Himpunannya, apakah ada himpunan kosong? Ada. Ya, himpunan kosong ada. Oke, jadi himpunan kosong ini selalu ada, ya, selalu himpunan bagiannya selalu ada himpunan kosong. Ya, jadi himpunan kosong ini atau simbolnya Bapak sebut ini. Himpunan kosong subset. Ya, jadi selalu ada di setiap himpunan. Oke, itu adalah himpunan kosong. Oke, jelas itu untuk himpunan universal dan himpunan kosong. Untuk lebih detailnya coba Anda lihat sendiri di buku Dumadi untuk himpunan universal dan himpunan kosong. Oke, kita lanjut operasi himpunan. Ya. Oke. Operasi himpunan. Ya, operasi himpunan. Yang pertama itu adalah
Yang pertama itu adalah gabungan. Oke, kita operasinya gabungan. Apa notasinya, apa yang kita pakai? Notasinya adalah ya seperti U, ya seperti U. Ya, jadi gabungan. Ya, ini adalah simbolnya adalah gabungan. Jadi kalau digabung ya, coba kalau misalkan himpunan A digabung dengan himpunan B, maka ya kita pakai dengan cara kaidah saja. Ya, cara kaidahnya adalah A gabung B sama dengan ya X elemen A atau X elemen B, dengan X-nya kita dengan ya. Oke, yaitu untuk gabungan. Jadi untuk contoh nanti di akhir saja ya, kita perkenalkan dulu operasi ini. Terus yang kedua ada irisan ya. Kalau irisan notasinya apa? Kebalikan dari gabungan ya, atau seperti N ya. Bagaimana dengan untuk cara kaidahnya gimana? Berarti A irisan B sama dengan ya X elemen A dan X elemen B. Itu X elemen B. Oke, bedanya apa? Bedanya adalah ini. Ini ada kata atau, ini ada kata dan. Jadi kalau gabungan berarti dia digabung ya. Jadi anggota himpunan A itu kita gabung dengan anggota himpunan B, otomatis ya anggotanya datar semua, digabung semua. Kalau irisan ini ada kata dan, berarti apa? Berarti X itu ada di A dan X itu juga harus ada di B. Maka itu nanti jawaban dari A irisan B. Oke, yang ketiga ada selisih. Kalau selisih biasa apa yang kita pakai? Ya, kalau selisih ya berarti ya selisih. Jadi kalau kita buat bicara kaidah berarti A kurang B atau selisih himpunan A dan B ya. Apa itu? Ya, berarti ya, atau A kalau selisih B, atau juga disimbolkan nanti bisa seperti ini juga. Ya, garing atau garis garing, bukan garing ya, tapi garis lurus ya. A ya B. Nah, ini juga nanti selisih ditanya ya. Jadi A selisih A dengan B, maka gimana? Berarti nanti adalah X elemen A tetapi X bukan anggota B ya. Untuk X-nya elemen ya. Jadi terlihat ini ada kata-kata tetapi ya. Jadi ini kalau gabungan atau irisan itu ada kata dan. Kalau dan berarti harus kedua-duanya harus ada anggota yang sama. Dan ini selisih. Selisih ini adalah ada kata tetapi. Jadi apa? Jadi anggota himpunan A itu dah X itu elemen A tetapi X itu tidak ada di B. Ya, jadi yang irisan tadi itu tidak masuk, sisanya baru masuk, sisanya adalah di himpunan A. Oke, jadi itu yang ketiga selisih, dan yang keempat ada itu A komplement. Ya, kita bikin di sini saja. Yang keempat itu namanya adalah pelengkap, ya, atau komplement, ya, pelengkap atau komplement. Simbolnya ini ada seperti ini juga. Ya, atau A komplement. Ya, kalau di buku Dumeri berarti ada ini. Ada garis di atasnya. Ya, kalau di statistik ini namanya kan A bar, berarti rata-rata A. Sekarang kita bukan bicara statistik, ya, ini pelengkap. Jadi kita makainya A bar ini dengan atau A C atau A komplement. Jadi kalau pelengkap gimana? Kalau pelengkap berarti ini. Maka kaidahnya berarti A
C aja ya, A komplement itu sama dengan apa? X elemen U, ya, X elemen U tadi apa? Universal atau semesta, ya. Tetapi X bukan anggota A, ya, untuk X-nya elemen, ya. Jadi X-nya, ya, anggotanya itu adalah anggota semesta, ya, anggota universal, tetapi X itu tidak ada di, ya, bukan anggota A. Berarti apa? Berarti nanti hasilnya adalah nilainya itu di luar nilai anggota himpunan A itu sendiri. Ya, jadi itu adalah A komplement. Oke, jadi ada 4 yang kita yang harus pahami. Yang pertama adalah gabungan, irisan, selisih, sama pelengkap atau komplement. Ya, habis ini kita contoh langsung ke diagram Venn. Oke, aturan main dalam pengoperasian himpunan tadi itu lebih mudah kalau kita buat dalam diagram Venn. Ya, sekarang kita coba A gabung B. A digabung B. Ya, jadi kalau dalam ini, dalam himpunan, dalam diagram Venn, ya, ini himpunan universal, ini A, ini B, ya. Ini saya sebut ini adalah identitasnya A, sedangkan ini adalah B. Oke, kalau dia disuruh A gabung B, maka yang mana hasilnya? Yang hasilnya adalah kalau A digabung, berarti hasilan semua. Ya, berarti ini A gabung B. Jadi semua anggota himpunan A dan juga himpunan B itu yang A gabung B. Terus yang kedua ada A irisan. A irisan B. Ya, kalau di diagram Venn berarti ini, oke, ini A, ini B. Yang mana itu A irisan B? Yang mana daerahnya? Daerahnya adalah yang ini, irisan, berarti yang sama. Jadi X elemen A dan X elemen B. Ya. Terus yang ketiga apa lagi? Oke, kalau seperti ini saya bikin. Ya. Kalau seperti ini saya bikinin. Ini gimana notasi yang kita pakai? Nggak ada arsiran. Ya. Terus seperti ini apa? Kalau seperti ini berarti ini adalah A, ya, A irisan B sama dengan himpunan kosong, berarti nggak ada yang sama. Ya, kalau diagramnya seperti ini. Ya, jadi nanti di ujian nanti di atau tesnya nanti bisa jadi saya membuatnya dalam bentuk grafik seperti ini atau diagram seperti ini, ya, atau nanti dari operasinya. Ya, dibolak-balik lah. Ya, jadi Anda harus paham, ya, harus paham dasarnya. Oke, sekarang kita coba yang selisih. Kalau yang keempat, misalkan saya bikin A kurang B. Ya, A kurang B. Gimana sih bentuk ininya? Diagram Venn-nya. A kurang B. Oke, berarti ini A, ini B. Ya, kalau A kurang B gimana? Kalau A dikurang B, berarti tadi apa? Ada kata tetapi. X elemen A, tetapi bukan anggota B atau elemen B. Jadi yang mana? Berarti ya kita nggak boleh arsir yang lingkaran B. Nah, berarti jawaban ini. Ya, jadi jawabannya adalah A kurang B itu adalah daerah yang diarsir. Ya. Jadi ini, berarti yang lingkaran B jangan disinggung. Jadi ini adalah A kurang B atau selisih himpunan A dengan B, ya. Dia anggota A tetapi bukan anggota B. Maka hasilnya adalah yang diarsir. Ya. Nanti silakan dicoba. Oke, kita coba yang terakhir deh, yang komplement. Kalau A komplement, ya, A komplement. Ini adalah himpunan A.
Oke, kalau A komplement gimana? Kalau A komplement berarti apa? Berarti yang kita hasil yang mana? Yang di luar anggota himpunan A. Ya. Nah, ini yang A komplement. Oke. Dan banyak hal yang nanti silakan Anda pahami di buku Domeri ya. Bagaimana cara kita mengoperasikan suatu himpunan, yaitu gabungan, irisan, selisih sama komplement. Oke, di sini kita lihat contoh ya. Himpunan semestanya atau universalnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Himpunan anggota himpunan A-nya adalah 1 2 3 4 5. Anggota himpunan B-nya adalah 4 5 6 7 8 dan anggota himpunan C-nya adalah 6 7 8 9. Oke, kalau saya tanya ini A digabung B. Ya, kalau A gabung B tadi apa? X elemen A atau X elemen B. Berarti kita gabung ya. Apa saja anggotanya? Berarti ya, kita gabung anggota himpunan A dengan B. 1 2 3 4 5-nya ada yang sama. Gimana itu, Pak? Bikin aja 1. 6 7 8. Oke. Ya, A gabung B. Kalau saya bikin A irisan B. Kalau A irisan B gimana? Irisan, ingat tadi adalah yang anggota A juga anggota B, berarti yang sama. Yang sama tadi apa? 4 dan 5. Berarti 4 dan 5. Oke, kalau misalkan ditanya selisih, himpunan A dan B selisihnya apa? Ya, kita lihat anggota yang samanya ada apa itu? 4 dan 5. Ingat tadi apa? X elemen A tetapi X bukan elemen B. Ya, berarti apa? 4 5 anggota himpunan B nggak? Iya. Berarti gimana? Ya, kita nggak masukin. Ya, kita coret. Jadinya apa? 1 2 3. Ya. Jadi itu A, selisih A himpunan A dan B. Oke, kalau saya tanya A komplement. Kalau A komplement gimana? Tadi apa? Berarti A komplement itu kan di luar anggota himpunan A. Di luar berarti di luar ini. 1 2 3 4 5. Jadi selebihnya apa? Atau semestanya apa yang lainnya? Berarti 6 7 8 9. Kalau Bapak tanya A irisan C. A irisan C. A-nya 1 2 3 4 5, C-nya 6 7 8 9. Ada yang sama nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti apa? Himpunan kosong. Dan dari soal ini banyak bisa Bapak buat soal ya. Bisa banyak soal yang di otak-atik ini. Ya, jadi nanti silakan Anda pahami ya. Di buku Domeri juga ada contoh-contohnya, silakan dipahami. Oke, Bapak lanjut. Oke. Kaidah matematika dalam operasi himpunan. Ya, kaidah matematika dalam operasi himpunan. Ya, jadi kaidah yang pertama itu adalah kaidah idempotent. Ya, bagaimana bentuk kaidah idempotent? Ya, bentuknya adalah jika A digabung A, jika A digabung A, hasilnya adalah A. Atau jika A irisan A, hasilnya A juga. Ya, ini adalah kaidah idempotent. Kedua, ya, kaidah komutatif. Masih ingat komutatif? Apa itu komutatif? Pertukaran. Ya, kalau pertukaran gimana? Kalau pertukaran ya bentuknya seperti ini. Jadi jika A gabung B, maka B gabung A. Jadi walaupun tukar letak, hasilnya tetap sama. Atau untuk irisan, jika A irisan B sama dengan B irisan A. Itu yang kaidah komutatif. Oke, bis komutatif apa? Kaidah
Asosiatif. Asosiatif. Berarti apa itu? Asosiatif. Ya, berarti itu adalah pengelompokan. Ya, pengelompokan. Gimana pengelompokan? Maksudnya seperti apa? Oke. Buka kurung A gabung B tutup kurung gabung C itu sama dengan, ya, itu sama dengan A digabung buka kurung B gabung C. Ya, begitu juga dengan irisan juga seperti itu. Ya, kalau irisan berarti A irisan B dalam kurung, ya, gabung C, irisan C sama dengan A irisan buka kurung B irisan C. Itu yang asosiatif, pengelompokan. Jadi mau kelompok kiri maupun kelompok kanan itu hasilnya tetap sama. Dengan syarat apa? Dengan syarat apa ini? Operasinya sama. Ya, gabungan dengan gabungan, irisan dengan irisan. Oke. Yang keempat, kaidah distributif. Apa itu distributif? Distribusi. Berarti apa? Penyebaran. Ya. Apa? Oke, kita lihat contohnya dulu. Jika A, ya, A gabung B irisan C. Bagaimana penyebarannya? Ya udah. Berarti apa? A gabung B, ya, dalam kurung, ya, irisan buka kurung A gabung C. Ya. Atau A irisan B gabung C. Maka apa? Oke, jadinya apa? A irisan B gabung buka kurung A irisan C. Ya, itu yang kaidah distributif. Ya, ini boleh beda tanda? Iya, beda tanda. Oke, terus yang kelima. Yang kelima adalah identitas. Ya, kaidah identitas. Kaidah identitas ini gimana? Identitas ini biasanya apabila dioperasikan dengan identitas, maka hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah jika A, ya, A gabung himpunan kosong, hasilnya apa? Adalah A. Ya. Terus jika A irisan himpunan kosong, hasilnya adalah A. Ya. Jadi identitasnya yang pertama adalah himpunan kosong. Terus yang kedua identitasnya apa? Universal. Ya, jika A gabung universal, ya, jika A universal, maka adalah hasilnya A. Jika A irisan universal, maka hasilnya adalah ini jika A gabung U, maka hasilnya adalah, ya, himpunan besar, ya, maka hasilnya adalah U. Ini jika A irisan U, maka hasilnya adalah A. Ya, jadi itu adalah kaidah identitas, yang mana identitasnya itu adalah ini, himpunan kosong sama universal. 6. Kaidah kelengkapan. Kaidah kelengkapan. Gimana sih bentuk kelengkapan? Oke, ini berkaitan dengan apa? Dengan komplemen, ya. Komplemen yang tadi. Ya, yang pertama bentuknya apa? Jika A digabung dengan A komplemen, itu hasilnya apa? Ingat, A komplemen itu adalah anggota di luar anggota himpunan A. Berarti apa? Jika himpunan A digabung dengan A komplemen, maka hasilnya adalah universal, atau himpunan semesta. Terus yang kedua, jika A irisan A komplemen, ya, berarti A irisan A komplemen. Jadi jawabannya adalah, ingat lagi, komplemen adalah di luar anggota himpunan itu sendiri. Berarti dia nggak sama, nggak ada yang sama. Berarti adalah himpunan kosong. Terus ada lagi bentuknya, jika A komplemen, kita komplemenkan lagi. Ya, jika A komplemen dikomplemenkan, hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah A. Himpunan itu sendiri. Ya. Terus ada lagi nanti ini U komplemen, universal komplemen, apa itu? Himpunan
himpunan kosong komplemen itu adalah U. Oke, itu adalah kaidah kelengkapan. Oke, lanjut. Ada kaidah De Morgan. Ya, yang ketujuh ini adalah kaidah yang terakhir, kaidah De Morgan. Ya, gimana bentuknya? Berarti jika ini A gabung B dikomplemenkan. Ini A gabung B dikomplemenkan, itu hasilnya adalah A komplemen irisan B komplemen. Ya, jadi tandanya berubah. Ya, jika A gabung B dikomplemenkan, maka hasilnya nanti A komplemen irisan B komplemen. Terus kalau jika A irisan B dikomplemenkan, ya, jika A irisan B dikomplemenkan, hasilnya adalah A komplemen gabung B komplemen. Ya, jadi itu ada 7 kaidah kaidah matematika dalam operasi himpunan. Yang pertama adalah identitas, ya, idempoten, terus komutatif, asosiatif, ada distributif, identitas, kelengkapan, dan kaidah De Morgan. Ya, jadi tugas Anda nanti adalah ini. Coba Anda buktikan apakah yang 7 kaidah ini benar apa tidak dengan cara diambil dari contoh-contoh. Ya, jadi membuat contoh. Oke, ya. Oke, sekian dulu video untuk pertemuan pertama ini. Ya, itu materi himpunan selesai. Nah, jadi nanti tugas Anda nanti silakan dicek di WAG nanti seperti apa. Ya, jadi itu materi himpunan, dan untuk minggu depan itu kita akan belajar sistem bilangan. Ya. Ya, jadi silakan Anda baca dulu sebelum masuk materi kita, pahami dulu. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya di WAG. Dan ini cukup sampai di sini dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.